Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban. Sebelumnya kita telah berkisah sampai pada kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Setelah itu kemudian mengajarkan haji kepada Ismail dan penduduk Bakkah. Peristiwa tersebut adalah merupakan kunjungan terakhir Nabi Ibrahim ke Bakkah, karena setelah itu, setelah peristiwa haji ini, Nabi Ibrahim pulang ke Hebron dan tidak datang lagi ke Bakkah. Jadi ini adalah merupakan kunjungan terakhir Nabi Ibrahim ke Bakkah, dan telah menuntaskan misinya, misi besarnya bagi umat manusia, yaitu membangun Ka'bah, yang Ka'bah itu akan menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Suatu misi yang sangat besar sekali yang kita tidak akan ada habis-habisnya mencari makna dari misi tersebut. Sebelumnya kita juga sudah menginformasikan bahwa saat itu Nabi Ismail sudah punya 2 orang anak, yaitu Nabit atau Nabayot atau Nabayot atau Nebayot, dan Kedar atau Kaedar. Nabi Ismail secara keseluruhan mempunyai 12 orang anak. 12 orang anak, yaitu yang ketiga Abdil, keempat Mibsam, kelima Mishma, keenam Duma, ketujuh Masa, kedelapan Hadad, 9 Tema, 10 Yetur, 11 Nafis, dan yang ke-12 adalah yang bungsu adalah perempuan, Mahalat atau Basmat atau Ketma. Mahalat atau Basmat atau Ketma ini suatu saat akan menjadi istri dari saudara kembar Yakub, yaitu Esau. Jadi menjadi istri dari keponakan Nabi Ismail dari keturunannya Sarah atau keturunannya Ishak. Jadi itulah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Hajar. Sampai di situ cerita tentang Nabi Ibrahim di Bakkah. Nanti Nabi Ibrahim akan ketemu Nabi Ismail lagi ketika menjelang meninggalnya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ismail mengunjungi bapaknya ke Hebron. Masih agak jauh, kisahnya masih agak jauh. 12 keturunan Nabi Ismail itu informasinya adalah dari Kitab Kejadian pasal 25 ayat 13 sampai 15. Dengan adanya informasi keturunan Nabi Ismail pada Kitab Kejadian ini, menunjukkan bahwa sebenarnya ada komunikasi atau komunikasi yang cukup intens antara keturunan
Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ishak. Ya. Sehingga nama-nama anaknya tercatat di dalam kitab Kejadian. Artinya apa? Bahwa keturunan Nabi Ishak pada saat itu, yaitu Nabi Yakub dan Esau, mengetahui bahwa di Bakkah ada Ka'bah, di Bakkah ada ibadah haji. Namun tidak diketahui apakah Nabi Ibrahim memerintahkan Ishak, Nabi Ishak maupun Nabi Yakub dan Esau untuk menunaikan ibadah haji. Tidak ada kisahnya di kitab Kejadian maupun di Al-Quran. Namun bisa kita bayangkan bahwa Nabi Ibrahim pasti memberitahukan tentang ibadah haji ini kepada Nabi Ishak, Nabi Yakub maupun pada Esau. Artinya bahwa keturunan Nabi Ibrahim dari Sarah mengetahui bahwa ada ajaran Nabi Ibrahim tentang haji di Bakkah. Itulah kisah Nabi Ibrahim di Bakkah hingga sampai muncul ibadah haji. Sekarang kita agak mundur dari peristiwa atau dari kisah dari agak mundur ke belakang lagi dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, yaitu kisah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Kita sering mengetahui bahwa kisah Nabi Lut itu terpisah dengan kisah Nabi Ibrahim. Namun kalau kita membaca kitab Kejadian, maka kita mengetahui ternyata bahwa kisah Nabi Lut itu tidak terpisah ya, atau paling tidak diketahui oleh Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi pada Nabi Lut ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengkisahkan bahwa Nabi Ibrahim juga pernah menolong penduduk Sodom dari serangan kaum Elam ya, dari serangan kaum Elam yang mengembara sampai ke Sodom dan merampok kota Sodom, membawa penduduk Sodom termasuk Nabi Lut. Terus kemudian Nabi Ibrahim mengerahkan pengikutnya maupun suku-suku di sekitarnya untuk menyerang suku Elam dan kemudian membebaskan penduduk Sodom maupun membebaskan Nabi Lut ya. Jadi kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu sangat bersinggungan ya, sejak di kota kelahirannya ya. Tidak terpisah ya, kisahnya tidak terpisah sejak sejak di tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Sampai dengan pulang dari Mesir sampai di kota Berseba, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut selalu bersama-sama, ya, selalu bersama-sama, bertahun-tahun bersama-sama, ya. Sampai hampir umur 90 atau 95 tahun, sampai hampir Nabi Ibrahim berumur 90 atau 95 tahun, Nabi Ibrahim selalu bersama-sama Nabi Lut. Berpisah dengan Nabi Ibrahim berpisah dengan Nabi Lut ketika pulang dari Mesir setelah melewati setelah sempat bermukim di Berseba, kemudian pergi lagi dari Berseba untuk menuju ke Hebron, namun kemudian ada peristiwa di sekitar Luz ya, di sekitar tempat yang namanya Luz ada perselisihan antara pengikut Nabi Ibrahim
dan pengikut Nabi Lut tentang tempat penggembalaan, akhirnya disitulah Nabi Ibrahim berpisah dengan Nabi Lut, dan Nabi Lut bersama pengikutnya kemudian menuju Sodom, sedang Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan ke tempat tinggal sebelumnya, yaitu di Hebron. Suatu saat Nabi Ibrahim ketika di kemahnya di Hebron kedatangan malaikat. Ya, kedatangan malaikat yang awalnya Nabi Ibrahim tidak mengetahui bahwa orang tersebut malaikat, namun datang ke kemahnya Nabi Ibrahim, sehingga kemudian sesuai tradisi saat itu, kalau ada orang jauh, terlihat orang jauh datang, kemudian orang tersebut dijamu. Nabi Ibrahim menjamu dengan hidangan yang paling baik, ya, yang paling baik, dengan menyembelih kambing yang paling bagus untuk dihidangkan kepada tamunya tersebut, ya, yang ternyata tamunya sama sekali tidak menyentuh hidangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sempat khawatir tentang maksud kedatangan tamu tersebut karena tidak mau menyentuh makanan, yang hal itu biasanya dilihat sebagai ada maksud yang buruk terhadap tuan rumah. Namun akhirnya tamu tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah malaikat utusan Allah, ya, malaikat utusan Allah yang ditugaskan untuk menghukum kaum Lot. Ya. Tugas pertamanya adalah akan menghukum kaum Lot, mengazab kaum Lot, dan yang kedua memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan Sarah bahwa Sarah tidak akan lama lagi akan dianugerahi anak yang diberi nama Ishak, yang kemudian disusul Yakub. Ya. Jadi kedatangan atau kelahiran Ishak dan Yakub itu sudah diinformasikan terlebih dahulu sebelum Sarah hamil. Awalnya baik Nabi Ibrahim maupun Sarah tidak percaya bahwa dengan umur yang seperti itu Sarah bisa hamil. Tapi kemudian malaikat meyakinkan bahwa itu adalah sudah ketetapan Allah. Sarah sempat menyesal atas kelancangannya yang tidak mempercayai informasi itu. Kemudian setelah itu berubah menjadi, setelah menyesal tapi kemudian setelah diyakinkan kemudian menjadi berubah sebagai informasi yang menggembirakan. Peristiwa ini dikisahkan dalam Quran surat Hud ayat 69 sampai 76, ya. Quran surat Hud ayat 69 sampai 76 juga dikisahkan persis, ya, hampir persis, ya, dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 2 sampai 15, ya. Kisahnya hampir persis, ya. Setelah menyampaikan informasi itu kepada Nabi Ibrahim dan Sarah, kemudian malaikat tersebut minta diri untuk menuju Sodom, ya, untuk menuju Sodom akan memberikan azab kepada kaum Lot. Dikisahkan dalam Quran surat Al-A'raf 80 sampai 81, Quran surat Al-Asy'ara 160 sampai 166, dan
Quran surat Al-A'raf 82 dan Asy-Syu'ara 167 tentang kelakuan kaum Lut yang menyimpang, ya, dari yang menyimpang, bukan hanya menyimpang dari bukan hanya menyimpang dari perilaku manusia, ya, tapi juga menyimpang dari perilaku binatang, di mana kaum Lut dalam melampiaskan syahwatnya itu justru tertarik pada sesama jenis, ya, yang kita kenal sebagai perilaku gay dan perilaku lesbi, ya. Itu adalah perilaku menyimpang dari kehidupan manusia, bahkan kehidupan binatang. Jadi perilaku gay maupun lesbian itu adalah perilaku yang lebih rendah dari perilaku binatang, lebih rendah dari perilaku binatang. Oleh karena itu Allah mengutus malaikat untuk mengazab kaum Lut, ya. Kaum Lut ini bahkan bersikap sangat keras kepada Nabi Lut, karena Nabi Lut selalu mengingatkan cara hidupnya yang menyimpang tersebut. Bahkan Nabi Lut diancam, ya, untuk pergi, ya. Kalau nggak pergi mungkin akan dibunuh, ya. Diancam agar pergi dari Sodom dengan seluruh keluarganya. Kalau tetap Nabi Lut memperingatkan kebiasaan menyimpang kehidupan mereka akan membunuh Nabi Lut jika Nabi Lut tidak mau pergi dari Sodom. Jadi mereka mengusir Nabi Lut dengan ancaman, ya. Dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33 dikisahkan ada dialog, ya, antara Nabi Ibrahim dengan malaikat tersebut. Apakah semua penduduk Sodom termasuk kaum beriman akan diazab oleh Allah? Jadi seluruh penduduk Sodom tanpa terkecuali akan diazab oleh Allah. Namun malaikat menjawab bahwa kaum beriman yang jumlahnya tidak sampai 10 orang akan diselamatkan. Namun kota Sodom akan tetap dimusnahkan bersama penduduknya. Quran surat Al-Hijr 60 menyatakan Allah akan menyelamatkan kaum mukmin dan keluarga Nabi Lut kecuali istrinya. Ya. Setelah ada dialog, berarti baik kita kitab Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33 maupun Quran surat Al-Hijr 60 memberikan informasi yang sama bahwa Nabi Ibrahim sempat bertanya kepada malaikat tentang nasib kaum mukmin, ya, baik Nabi Lut maupun seluruh pengikutnya. Yang dijawab bahwa kaum mukmin akan diselamatkan yang menurut kitab Kejadian jumlahnya tidak sampai 10 orang. Jadi seluruh penduduk Sodom dengan demikian perilakunya telah menyimpang, karena hanya tidak sampai 10 orang yang masih normal dalam menjalani kehidupannya. Ya, jadi seluruh penduduk Sodom
bahkan bukan hanya Sodom ya, tapi juga kota di dekatnya yaitu kota Gomora, itu penduduknya melakukan cara hidupnya telah menyimpang dari kehidupan manusia, sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang sangat rendah, lebih rendah dari kehidupan binatang ya. Setelah dialog antara Nabi Ibrahim dengan malaikat tersebut, kemudian malaikat pamit untuk menuju Sodom. Setelah malaikat pergi ke Sodom, Nabi Ibrahim, jadi dalam Quran dalam kitab Kejadian pasal 18 22 sampai 33, ayat 22 sampai 33 menyebutkan bahwa setelah malaikat pergi ke Sodom, Nabi Ibrahim segera bergegas menyusul ke Sodom ya, dengan naik kuda dan beberapa pengikutnya untuk melihat keadaan kota Sodom ya. Dua malaikat tersebut datang ke Sodom dengan menyaru sebagai manusia. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 6162, malaikat tersebut bertemu Nabi Lut di pintu masuk kota. Di pintu masuk kota. Nabi Lut tahu bahwa malaikat yang menyaru sebagai manusia ini adalah bukan penduduk Sodom, sehingga berusaha mencegah agar dua orang ini tidak masuk ke kotanya, dan Nabi Lut untuk mencegah itu kemudian menceritakan kepada dua orang tersebut tentang perilaku penduduk kota Sodom, sehingga hal itu menjadi alasan Nabi Lut meminta kepada malaikat tersebut agar tidak masuk kota Sodom, karena khawatir dengan perbuatan kota Sodom terhadap malaikat yang menyaru manusia ini. Namun malaikat ini tetap bersikukuh akan masuk ke kota. Dan Nabi Lut semakin mengeluh akhirnya. Karena apa? Karena malaikat ini menyaru sebagai manusia dengan tampilan yang cakap ya, yang pasti akan menarik perhatian penduduk Sodom ya. Dan Nabi Lut akan merasa semakin dipersulit, merasa akan mengalami kesulitan dengan kedatangan dua malaikat itu. Hal itu dikisahkan dalam Quran surat Hud 77 ayat 77. Karena kemudian malaikat ini bersikeras masuk ke kota ya, karena keinginan Nabi Lut agar orang ini tidak mendapatkan perlakuan buruk dari penduduk Sodom, maka Nabi Lut akhirnya mengajak malaikat ini datang atau mengajak malaikat ini menginap ke rumahnya ya, atau singgah di rumahnya. Dan malaikat setuju untuk singgah di rumahnya Nabi Lut. Oleh karena itu kemudian Nabi Lut menjamu ya, tamunya tersebut dan diminta menginap di rumahnya, diminta untuk tidak keluar dari rumahnya agar tidak dilihat oleh penduduk Sodom ya. Diwanti-wanti ya, dipesan agar jangan sampai bertemu dengan penduduk Sodom. Dan malaikat ini bersedia memenuhi permintaan Nabi Lut agar tidak diketahui penduduk Sodom.
Namun ketika Nabi Lut dan tamunya sudah di rumah, tiba-tiba penduduk Sodom datang berduyun-duyun mengerumuni rumahnya Nabi Lut. Artinya ada yang melihat kedatangan Nabi Lut dan bersama-sama malaikat tersebut, atau ada yang membocorkan, ada yang membocorkan bahwa di rumahnya Nabi Lut terdapat tamu yang orangnya sangat cakap, yang informasinya kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh penduduk Sodom, dan kemudian penduduk Sodom berduyun-duyun ke rumahnya Nabi Lut. Malaikat ini menyaru sebagai orang laki-laki yang cakap. Mengapa menyaru sebagai orang laki-laki yang cakap? Karena Quran surat Hud 7 ayat 78 sampai 79 menginformasikan bahwa Nabi Lut menawarkan kepada penduduk Sodom agar menawarkan anak perempuannya kepada penduduk Sodom agar penduduk Sodom mau mengawini anak perempuannya. Namun mereka penduduk Sodom menolak, kaum laki-laki yang berkerumun di depannya, di depan rumahnya Nabi Lut ini menolak, di Quran surat Hud 80 mereka menolak karena mereka tidak mempunyai syahwat pada perempuan, Akibatnya Nabi Lut kemudian menutup rumahnya kembali dan tamunya terus menggedor rumah Nabi Lut, terus menteror, mengepung rumah Nabi Lut agar tamunya tidak lolos dari rumah Nabi Lut. Dengan kejadian itu kemudian Nabi Lut berdoa agar dirinya dan keluarganya diselamatkan dari akibat perbuatan kaumnya, yang doanya itu diabadikan di Quran surat Asy-Syu'ara 169. Melihat kesulitan Nabi Lut, malaikat tersebut kemudian baru memperkenalkan dirinya. Siapa sebenarnya dirinya? Bahwa dirinya adalah malaikat yang diutus Allah untuk menghukum, mengadab penduduk Sodom, dan meminta Lut beserta anak-anaknya, menantunya, dan kaum mukmin yang lain agar pergi secepatnya dari kota Sodom, dan dipesan agar ketika pergi dari kota Sodom tidak boleh menoleh ke belakang, karena azab akan turun. Malaikat menjamin keselamatan Lut, keluarga dan pengikutnya kecuali istrinya. Itu diinformasikan oleh Quran surat Hud 81, Quran surat Al-A'raf 83, Al-Hijr 59 sampai 60 dan Asy-Syu'ara 170 171. Malaikat menyuruh Nabi Lut pergi pada akhir malam untuk diselamatkan, sedang kaumnya akan ditumpas habis setelah waktu subuh. Jadi Nabi Lut, anak dan menantunya serta pengikutnya, yang tidak sampai 10 orang itu jumlahnya, hanya punya waktu lewat tengah malam sampai subuh, untuk menyelamatkan diri. Hal itu diinformasikan dalam Quran surat Al-Hijr 65-66. Setelah Nabi Lut mendapatkan informasi tersebut,
baru kemudian Nabi Lut merasa lega ya, bahwa dirinya maupun keluarganya akan selamat dari azab Allah pada penduduk Sodom. Dan akhirnya pada akhir malam mereka pergi ya, yaitu Nabi Lut termasuk istrinya ikut pergi awalnya ya, istrinya ikut pergi, anak-anaknya perempuan ya, 2 perempuan dan 2 menantunya serta pengikutnya yang total jumlahnya tidak sampai 10 orang ya. Itu adalah kisah dari ayat-ayat di Al-Quran ya. Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29 juga mengisahkan ya, hampir persis dengan apa yang diinformasikan oleh ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Hampir persis ya. Namun kitab Kejadian menyebutkan kemana arah perginya Nabi Lut ya. Di kitab Kejadian pada pasal dan ayat tersebut malaikat melarang mereka berhenti di lembah Yordan, tapi pergi ke arah pegunungan. Namun Nabi Lut mengatakan jika lari ke pegunungan dirinya tidak akan selamat karena tidak mampu mengejar waktu tersisa yang pendek. Nabi Lut mohon agar bisa lari ke perkampungan yang lebih kecil, yaitu Zoar ya. Jadi di dekat Sodom dan Gomorrah ada kota kecil lagi, pemukiman yang lebih kecil yang agak jauh letaknya dari Sodom dan Gomorrah, tapi belum sampai ke belum sampai ke lembah Yordan, yaitu Zoar. Malaikat kemudian berjanji menyelamatkan kota Zoar. Artinya bahwa pemukiman Zoar tidak terkontaminasi atau tidak tertular oleh perilaku penduduk Sodom dan Gomorrah yang perilakunya lebih rendah dari perilaku binatang ya. Penduduk Sodom tahu bahwa Nabi Lut pergi bersama istri, anak-anak, menantu dan pengikutnya yang sangat sedikit jumlahnya itu. Dan mereka karena sebelumnya memang sudah ingin mengusir Nabi Lut, mereka membiarkan Nabi Lut pergi dan Nabi Lut dan keluarganya pergi. Ya. Mereka sama sekali tidak keberatan, apalagi 2 orang yang malaikat yang mereka incar itu tidak pergi dari rumah Nabi Lut. Jadi mereka melihat bahwa kepergian Nabi Lut dan keluarganya itu tidak diikuti oleh orang yang mereka incar ya, yang masih berada di dalam rumah Nabi Lut. Nah, ketika Nabi Lut istri anak dan menantunya itu pergi, tidak lama kemudian, tidak terlampau jauh, istri Nabi Lut melanggar larangan malaikat agar tidak menoleh ke belakang. Ya, ternyata istri Nabi Lut menoleh ke belakang. Artinya apa? Dengan kata-kata seperti itu, dengan perilaku seperti itu, menunjukkan bahwa istri Nabi Lut sebenarnya keberatan pergi dari Sodom, yang artinya bisa ditafsirkan, paling tidak bisa ditafsirkan bahwa perilaku istri Nabi Lut juga sama dengan perilaku penduduk Sodom ya. Sehingga kemudian menoleh ke belakang, yang menunjukkan hal itu menunjukkan bahwa istrinya keberatan kalau pergi dari Sodom, dan ternyata kemudian istri Nabi Lut kembali ke Sodom. Artinya bahwa istri Nabi Lut itu perilakunya ya seperti seperti penduduk Sodom maupun Gomorrah. Dan
tentu tidak percaya dengan keterangan malaikat bahwa penduduk Sodom akan dilenyapkan, sehingga berani pulang ke Sodom. Quran surat Hud 82 ayat 82 83, Al-A'raf 84, Asy-Syu'ara 172 173 mengkisahkan bahwa setelah lewat subuh, ketika Nabi Lut dan kaum mukmin telah di atas bukit dekat perkampungan Zoar, ya. Jadi kitab Kejadian menjelaskan bahwa akhirnya Nabi Lut dan keluarga maupun menantu dan pengikutnya yang sedikit itu akhirnya sampai ke perkampungan Zoar, dan berada di bukit kecil, ya, di perkampungan Zoar. Kemudian baru melihat ke arah Sodom, karena mereka sudah sampai di Zoar, ya. Dan malaikat berjanji akan menyelamatkan Zoar, sehingga setelah sampai di Zoar, Nabi Lut, anak-anaknya dan pengikutnya termasuk menantunya berani melihat kembali ke belakang, melihat keadaan kota Sodom. Ternyata ketika Nabi Lut begitu menoleh ke belakang melihat ke arah kota Sodom, tiba-tiba dilihatnya, ya, bumi seperti terbelah dan dijungkir balikkan. Nah, batu besar maupun kecil yang dalam keadaan terbakar dan lumpur panas dari dalam tanah terlempar ke atas, kemudian berjatuhan seperti hujan. Hal ini dikisahkan dalam Quran surat Hud 80 ayat 82-83, Quran surat Al-A'raf 84, dan Quran surat Asy-Syu'ara 172-173. Dalam skala kecil, ya, kita bisa melihat sebenarnya keadaan itu pernah terjadi di kota Sidoarjo, ya, yang kita lihat sebagai kita kenal sebagai lumpur lapindo, itu, ya, lumpur lapindo, ya. Itu tapi itu kecil, ya. Jadi lumpur lapindo itu kecil. Kalau kejadian pada penduduk Sodom ini pasti jauh lebih besar sangat jauh lebih besar dari lumpur lapindo, ya. Karena kemudian, ya, bumi yang terbelah yang melemparkan batu besar maupun kecil dan dalam keadaan terbakar dan lumpur panas tersebut kemudian menenggelamkan kota Sodom dan kota Gomorrah, ya. Menenggelamkan kota Sodom dan Gomorrah hingga hilang, ya. Tenggelamnya kota Sodom dan Gomorrah ini bahkan akhirnya menjadi bagian dari danau, ya, bagian dari laut mati, ya. Danau besar yang disebut laut mati atau Dead Sea, ya. Kitab Kejadian pasal 19 ayat 26 juga mengkisahkan bahwa setelah peristiwa tenggelamnya kota Sodom dan Gomorrah ini ada batu yang cukup besar, ya, batu tiang garam, ya, batu tiang garam yang cukup besar yang itu diyakini sebagai bentuk yang diyakini sebagai perwujudan dari istri Nabi Lut, ya. Ada tiang garam, jadi patung tiang garam kalau dilihat dari kejauhan seperti manusia, ya, patung itu seperti manusia. Kemudian kitab Kejadian pasal 19 ayat 27 menginformasikan, yang ini tidak
diinformasikan oleh Al-Quran, yaitu ketika lewat pagi hari, ketika masih batu, kerikil, lumpur panas itu masih terlempar ke atas kemudian jatuh ke bawah, masih bergemuruh seperti itu, Nabi Ibrahim sampai di pemukiman Zoar, ya. Dan kemudian ketemu Nabi Lut, anak-anaknya, menantunya, dan beberapa pengikutnya tersebut. Tentu Nabi Ibrahim sangat gembira melihat Nabi Lut, anak-anaknya, menantunya, dan beberapa pengikutnya yang total jumlahnya tidak sampai 10 orang itu selamat, ya. Dari kejauhan Nabi Ibrahim ikut menyaksikan bersama-sama Nabi Lut bagaimana peristiwa azab pada kota Sodom, Gomorrah dan penduduknya itu. Bahkan Nabi Ibrahim dalam kitab Kejadian dikisahkan sampai ketika di Zoar juga merasakan getaran dari terbelahnya bumi, ya, terbelahnya bumi di Sodom dan Gomorrah yang kemudian menjadi bagian dari Laut Mati itu. Tempat berpijaknya itu bergetar keras, ya. Ya seperti gempa, ya. Gempa yang keras, ya. Gempa yang keras. Bau gas belerang menyengat sampai ke tempat Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Azab pada kota Sodom dan penduduknya ini belum pernah terjadi sebelumnya, ya. Dan kota Sodom maupun Gomorrah menjadi tempat yang terendah di bumi. Jadi menjadi bagian Laut Mati yang tempatnya terendah di bumi, yang itu menyimbolkan sebagai akibat dari perbuatan manusia yang paling rendah moralitasnya. Nah, ini adalah bekas kota Sodom, ya, bekas kota Sodom yang menjadi Laut Mati, yang sekarang menjadi tempat wisata, ya. Sekarang menjadi tempat wisata. Jadi kadar garamnya sangat tinggi, ya, sehingga kalau orang mandi di tempat itu tidak tenggelam, ya, karena karena kadar garamnya yang sangat tinggi. Ini adalah bekas kota Sodom dan Gomorrah. Dan ini adalah patung tiang garam yang menyerupai manusia, ya, yang di dekat Laut Mati, ya, tiang garam menyerupai manusia yang diyakini ini adalah patung dari bukan patung, ya, dari diyakini sebagai jadi istri Nabi Lut dirupakan seperti itu, diyakini, ya, dirubah bentuknya menjadi seperti itu untuk dijadikan peringatan bagi manusia bahwa pernah terjadi hal seperti itu di kota Sodom dan Gomorrah. Dan istrinya Nabi Lut yang telah menjadi patung tiang garam ini diyakini menjadi dijadikan sebagai peringatan bagi manusia setelahnya. Ketika telah udara mulai panas, ya, akibat dari terbelahnya bumi Sodom dan Gomorrah tersebut, Nabi Ibrahim mengajak Nabi Lut ke rumahnya, ya. Setelah berselang beberapa waktu menginap di rumah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, istri dan anak-anaknya, menantunya
pamit kepada Nabi Ibrahim untuk pergi ke Zoar kembali untuk hidup di untuk membangun kehidupan baru di Zoar. Sedang peristiwa gempa tersebut, kalau sekarang kita mengenalnya sebagai gempa tektonik, itu akibatnya bisa diketahui sekarang ya sebagai patahan Great Rift Valley ya, yang panjangnya 6.000 sampai 7.000 km ya, mulai dari Sungai Yordan sampai Sungai Zambezi di Tanzania, Afrika. Ya. Terbelahnya tersebut kalau di laut menjadi palung. Ya. Ini adalah Great Rift Valley ya, melalui laut dan kemudian juga sampai ke daratan yang menimbulkan celah-celah atau patahan-patahan seperti gambar tersebut ya, yang panjangnya 6.000 sampai 7.000 km. Demikian untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.